Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Sarul Alfala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial studi kasus aplikasi inventaris berbasis Laravel 10. Pada video sebelumnya kita sudah membuat fitur yaitu adalah stock in. Nah, pada video kali ini kita akan membuat fitur stock out ya. Untuk stock out sendiri kurang lebih akan sama seperti stock in. Jadi kita sudah mempunyai dasar codingannya ya. Hanya ada perubahan sedikit. Kita coba langsung ke web ya di sini. Di sini sudah ada stock in. Kita coba stock out-nya. Kita buat stock out seperti ini. Lalu stock out controller. Nah, kalau sudah, kita ke controllernya. Kita buat halaman stock controllernya. Nah, untuk view-nya kita bisa tiru di bagian stock in ya. Jadi ini kita copy paste saja, lalu kita ganti namanya stock out. Nah, seperti ini. Lalu ini ganti juga stock out. Jangan lupa untuk yang stock in ini juga diganti ya. Ini stock in diganti jadi stock out. Oke, sepertinya sudah. Kita bisa tutup dulu seperti ini. Kita ke pages, lalu kita ke stock out, kemudian yang index. Nah, untuk yang bagian datanya juga kita mengikuti yang stock in ya. Kita stock in controller, lalu kita paste saja bagian sini. Dari sini sampai sini. Oke, kita paste. Kita import dulu modelnya untuk item, lalu kita buat parameter request. Lalu kita ganti dengan stock out. Nah, seperti ini. Kita pastikan stock out ini memiliki function yaitu item ya. Kita coba cek. Nah, ada ya item. Oke. Kemudian sepertinya sudah. Kita compact, jangan lupa. Items dan stock data. Stock out data. Stock out data. Oke. Kalau sudah, kita bisa cek di halaman stock out ya. Sebelumnya kita ke layoutnya dulu. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi yaitu stock out. Stock out. Oke, seperti ini. Kita bisa klik. Oke, ini ada error ya. Ini juga kita ganti sesuai dengan ininya, nama variabelnya stock out data. Di bagian sini. Nah, kita cek. Oke, terdapat error lagi. If-nya, nah ini. Oke, sudah sama ya, seperti yang stock in. Oke, jadi di sini ada milih dulu yang mana yang mau di stock out, lalu kuantitinya berapa, lalu deskripsinya apa. Kemudian kita lanjut ke bagian store-nya ya. Store-nya kita coba ke stock out. Oh, stock in, sorry, stock in. Kita bisa tiru bagian yang store ini. Karena ini nantinya akan sama persis ya. Kita ke stock out, kita bisa paste saja di sini. Jangan lupa ya DB kita import dulu. Out juga kita import. Lalu ganti stock in dengan stock out.
Nah, kemudian karena ini stock out, maka dia akan mengurangi ya. Jadi kita ganti increment ini dengan decrement. Seperti ini. Kalau sudah kurang lebih seperti ini. Data stock in ganti dengan stock out, berhasil ditambah. Oke, kita coba ya. Jadi di sini kita sudah mempunyai dua barang ya. Yang pertama ada barang pertama Asus ROG, lalu ada Samsung yang ini. Di sini ada stok ya 1000. Kita akan coba stock out untuk yang Samsungnya. Kita coba. Kita pilih Samsung. Kuantitinya misalkan 100 ya. Deskripsinya misalkan kosong. Kita submit. Oke, terdapat error. General error field that out doesn't have. Oke. Kita cek dulu apa yang error. Dead out. Oke. Kita perbaiki dulu di bagian sini. Dead out. Nah, ini dead out. Oke, kalau sudah kita refresh, kita lanjutkan. Oke, terdapat error lagi. Kolom not found, kolom dead in. Oke, kita sesuaikan dulu ya, dead out. Nah, kita refresh. Oke, terdapat error lagi, dead out. Nah, nih masih ada error lagi di bagian index. Ini nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan saja. Stock out. Nah, bagian ini ganti dengan dead out. Nah, karena ini menggunakan format, maka kita harus casting dulu ya di di stock out model, lalu kita casting dengan cara protected $cash, lalu nama kolomnya yaitu dead out, dia itu adalah dead time. Seperti ini harusnya sudah. Kita refresh. Nah, sudah muncul ya. Jadi untuk Samsungnya ini S25, date outnya, sorry ini belum diupdate ya. Tanggal sekarang itu kuantitinya berapa? Kita coba ganti dulu ya di bagian tabelnya sini. Date out. Nah, ini. Oke, sudah sesuai ya. Kita coba ke dashboard, lihat. Nah, maka dia akan berkurang. Oke. Refresh. Oke, seperti terdapat error. Oke, kita coba lagi ya. Coba kita pilih Samsung, kita kuantitinya 100, lalu kita deskripsinya isi ya, misalkan bebas seperti ini. Kita submit. Oke, kurang panjang 100, lalu Samsung. Nah, kita submit. Oke, sudah masuk ya 100. Oke, maka harusnya hasilnya 700. Tadi sepertinya ada kekeliruan ya, jadi dia mendekremen 2 kali karena kita sempat tadi ada error. Cuman untuk selanjutnya sudah benar. Nah, di sini 700 kita coba kurangi lagi ya untuk memastikan lagi. S25 dari yang tadi 700 kita coba kurangi lagi 100 ya. Deskripsinya kita isi bebas saja. Kita submit. Oke. Dikurangi 100 lagi. Lihat dashboard. Nah, dia akan dikurangi 100 jadi 600. Oke, seperti itu untuk stock out. Kita coba menggunakan pencarian. Oke, berfungsi dengan baik ya. Nah, berfungsi dengan baik. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang bagian stock out. Oke, kita coba lagi misalkan Asus ROG ya. Kita kurangi lagi misalkan menjadi 100. Kita isi deskripsinya bla 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 seperti ini. Nah, dia masuk ke sini. Oke. Kita ke dashboard, maka dia akan berkurang 100 stoknya. Namun terdapat error ya, jadi ketika kita misalkan ada yang error seperti ini, nah maka dia akan hilang. Saya ingin dia tidak mau hilang.
Nah, caranya bagaimana? Kita bisa cek di bagian indeksnya, di index.stockout dulu ya. Kita coba bagian select item ya. Kita cek, ini kita tutup dulu. Nah, oke, di bagian selectnya. Coba if kita pakai selected, bantuan dari Laravel-nya ya. B selected seperti ini. Nah, jika old item ID sama dengan item ID, maka dia akan terselect. Kita coba ya. Misalkan ini Asus ROG, lalu kita error, maka dia akan tetap terpilih, tidak hilang seperti tadi. Untuk quantity juga sama, quantity kita kasih value yaitu old quantity seperti ini. Untuk deskripsi juga sama, bisa dikasih juga. Kalau deskripsi karena di text area, maka kita taruh di bagian luar sini, di bagian sini. Nah, old description seperti ini. Oke, kita coba. Kita salahkan dulu ya. Salahkan. Nah, maka dia tidak akan hilang. Oke, kita bisa terapkan di bagian si stock in ya, karena stock in juga belum. Kita bisa copy saja semuanya ya, karena sama saja. Kita bisa copy lalu kita ke indeks yang di stock in. Oke, kita tutup dulu bagian tabelnya. Lalu kita ganti ya, stockout ini stock in. Lalu kemudian apakah ada yang berubah? Seperti tidak ada ya. Oke, kita coba ke stock in. Misalkan ini Asus ROG, kita nambah 100. Nah, maka dia tidak akan hilang. Oke, kita coba flashback lagi ya. Kita akan stock in yang Samsung ini. Kita coba stock in yang Samsung. Kita tambah 100. Kita kasih description. Kita submit. Nah, maka dia masuk stock in-nya 100. Yang tadi jadi 600, sekarang jadi 700. Oke, seperti itu ya. Jadi sekian dulu untuk bagian stock out ini. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Terima kasih.